kalau kalian sudah terjun ke dunia yang namanya cinta, ya kalian juga harus siap bahwa sakit hati itu ada. Mungkin ada banyak perempuan yang punya prinsip kayak gini. Ketika gue masih sayang, tapi gue udah banyak banget disakitin, gue lebih memilih pergi dan sembuh untuk sendirian gitu. Ketika kita ingin dicintai seseorang, jangan serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sudut Sisi di sini. Kali ini Sudut Sisi ngundang salah satu penulis, bisa dibilang Penulis amatir. Masih amatir. Iya, karena dia baru juga terjun ke dunia nulis ya. Boleh memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, perkenalkan gue Vio dengan nama Pena Ruai. Dan gue baru terbitin satu buku publishing indie, judulnya Perihal Ruai. Dan buku ini adalah sebuah ucapan terima kasih untuk seseorang. Ya, gue juga dengar kabar bahwasanya Vio ini bakal ngeluarin buku kedua. Amin, semoga aja. Secepatnya, antara akhir tahun ini kalau nggak awal tahun. Ya berdoa aja lah ya. Iya. Nanti ketika buku keduanya keluar kita masukin ke podcast lagi. Amin. Jadi yang gue tahu kan seseorang itu kalau menulis buku dia memiliki tokoh inspirasi, mungkin salah satunya. Yang kedua mungkin dia memiliki objek lah. Objek itu salah satu orang yang emang dia mau mengungkapkan langsung, gengsi, ada yang gengsi, jadi dia menjembatani dengan menulis buku. Ada yang bahkan dia menulis buku karena memiliki permasalahan gitu kan. Kalau lo pribadi salah satu yang mana? Yang untuk jembatan sih. Sebenarnya ini yang tadi gue bilang sebagai ucapan terima kasih untuk orang. Karena sebelum buku ini terbit, gue udah ada kemauan untuk nulis buku, cuman belum mengambil langkah sama sekali. Jadi karena adanya dia gue kayak mikir, oh ya gue harus ngambil langkah, karena kayak kapan lagi gitu, gue harus mencoba sejajar. Iya. Benar kan? Harus survive sih. Iya. Jadi kalau masih semangat dong. apanya? Kita udah tag 3 kali. Iya. Jadi Perihal Ruai. Yang gue tadi sih gue sekelas baca, dia kesimpulan yang bisa gue ambil adalah salah satu buku yang tentang keresahan wanita ya. Iya, benar. Kalau gue pribadi ya, tapi kalau dari lu pribadi, dia lebih kemana sih bukunya? Selain ucapan terima kasih. Ya, ini ada quotes-quotes titipan temen gue juga, terus tentang kehidupan, masalah percintaan anak muda sih lebih ke situ. Kayak anak-anak muda kan sering banyak baca-baca quotes gitu kan. Nah, gue pikir ya udah kayaknya gue bikin quotes dulu gitu. Karena ntar di buku kedua insya Allah bakal ada sajak lebih banyak gitu. Paragraf lebih banyak. Harus beli sih buat kalian yang pencinta puitis ya. Harus beli sih. Tadi gue udah baca ada beberapa kalimat kerennya. Kalian cek di IG gue @fionazh. Tuh. Ntar gue taruh di deskripsi ya. Tadi lo bilang bahwa di buku itu ada perihal tentang kehidupan. Gue mau ngasih ilustrasi nih. Jika kehidupan adalah sebuah kertas putih, dan kuas adalah perilaku dan perbuatan yang telah kita lakukan. Dan warna yang dihasilkan dari kuas itu adalah sebuah rasa dari apa yang kita perbuat, ya, dari apa yang telah kita lakukan itu. Nah, untuk saat ini warna apa yang bisa mengekspresikan kehidupan? Warna apa yang bisa mengekspresikan? Warna-warni yang pastinya. Iya, warna-warni. Lagi warna-warni. Bahagia. Alhamdulillah gue selalu ngerasa bahagia, karena bahagia itu harus walaupun gak selalu bahagia, tapi harus bisa mendeskripsikan bahwa itu bahagia. Bukan pura-pura kuat ya. Bukan pura-pura kuat, cuma karena kayak namanya hidup pasti ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Dan kalau misalnya kita bisa mengartikan itu, lebih banyak bersyukur.
pasti bakal ngerasa lebih banyak bersyukur gitu. Karena kayak apa ya, ketika lo ngerasain capek, ngerasain down, yang lo butuhin tuh pasti syukur. Rasa syukur itu kayak susah sih dijelasin. susah ngejelasinnya, Karena tapi lo harus ngerasain syukur itu. Karena gue pernah ngalamin masa dimana gue pertama kali kerja ya. Jadi gue pertama kali nerima gaji dari usaha gue sendiri. Dan di situ gue langsung laporan ke emak gue dong. Laporan, gue bilang, kata gue, "Mah, Adit dapat gaji nih segini, di bulan ini dibayar," kan gue bilang. Kata balesan dari emak gue yang pertama kali adalah alhamdulillah. Anjir, gue kayak ngelihat chatnya itu nangis gue. Kayak ada sebuah rasa yang mungkin orang lain itu cuma ngelihatnya biasa doang, Biasa cuma aja, alhamdulillah, iya. alhamdulillah. Tapi gue pribadi yang sebagai aktornya, sebagai yang merasakannya, kayak ada sebuah rasa yang nggak semua orang itu bisa dapat gitu. Benar-benar. Yaitu gila, pengalaman pertama Itu gue banget. dirasain juga sama gue ketika gue lulus. Gue kan punya prinsip ketika gue udah lulus, gue harus menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Iya. Dan gue milih untuk gap year setahun, gue kerja dulu baru gue daftar kuliah. Dan selama setahun itu gue ngedapetin banyak hal. Dulu di sekolah, kalian bisa tanya sama Adit, gue bukan tipikal orang yang friendly, bener kan? Kayak gue kayak sih. gue merasa kayak udah muka gue perawakannya yang cuek gitu kan, yang perawakannya yang bener-bener Cowok antagonis juga gitu kan. Nah, cowok kan ternyata males banget gitu kan. Ketika gue udah kerja, gue dapet satu kata dari senior gue, dari partner kerja gue, dia ngomong, ketika lo basa-basi sama orang, banyak yang lo dapet gitu. Dan ketika gue melakukan itu, ketika gue basa-basi sama orang, ternyata memang benar banyak banget yang gue dapetin. Relasi iya, pengalaman iya, pelajaran iya. Dan semakin ke situ, gaya hidup gue pun semakin berubah. Terus sifat gue pun semakin berubah. Dan itu sih kuncinya, ketika lo bisa menerima orang lain, pendapat orang lain, segala macam yang berhubungan di luar diri lo, semakin berkembang gitu. Iya, jadi intinya kalau ketemu orang baru, kosongin gelas dulu deh. Benar. Kosongin gelas dulu, karena secara logika ya, kalau posisi gelas kita penuh atau setengah, ketika kita ketemu orang baru itu ngisi ke gelas kita itu nggak luber Bakal gitu, tumpah, bakal iya. tumpah kan. Jadi Bakal tumpah. semuanya bakal sia-sia. Pada intinya itu sih, gue pernah diajarin kalau ya lu kalau pengen terima ilmu baru, lu pengen terima kawan baru, lu pengen terima pengalaman baru, kosongin dulu gelas lu. Benar. Gitu sih. Dan setelah dan sebelum buku ini terbit pun, gue masih menjadi orang yang seperti itu, gak bisa mengekspresikan diri gue gimana, dan gue nggak tahu potensi diri gue di mana gitu, masih pusing lah dulu. Nah, nama pena gue Rua ini punya arti juga. Rua itu di KBBI artinya perasaan yang tidak kukuh, perasaan yang tidak kuat. Dan dari situ gue mikir, ya nggak apa-apa deh, Ruai pun bagus gitu dijadikan nama pena, dan itu cocok untuk gue di saat itu. Untuk Oke. saat ini cocok nggak? Untuk saat ini gue menilainya enggak gitu, cuman karena Ruai ini yang membantu gue, jadi itulah nama pena gue. Ya, jadi kalau gue sih percaya sih Kak, perihal kehidupan itu kenapa gue ilustrasiin kayak tadi. Ya karena ada yang pernah bilang kalau hidup itu adalah sebuah kertas, dan perbuatan lo itu adalah kuasnya. Jadi warna yang diciptakan dari kuas itu tergantung dari apa yang lo perbuat. Iya, Iya juga sih, masuk akal gitu kan. Contoh sederhananya, ketika lo lagi bahagia deh, apa nih warna yang cocok untuk mengekspresikan kebahagiaan lo? Kuning dikuasai. Ketika lo lagi gundah gulana, apa yang cocok? Abu-abu gitu sih. Makanya kata gue, iya juga apa kata orang ini kan. Terus ini kan ditunjukkan, buku perihal Rua ini ditunjukkan buat salah satu orang. Ya kan? Seseorang. Sekarang udah masih kontekan? Dibilang kontekan enggak, dibilang enggak ya kontekan gitu. Gimana Ya. tuh? Coba dijelasin. Susah kan? Jadi Iya.
gue kan tipikal orang yang susah untuk melupakan suatu hal yang berkesan gitu lah. Walaupun gue masih sayang nih, gue masih merasakan hal yang benar-benar besar. Ketika gue memilih jalan untuk memperbaiki diri dulu dan meninggalkan, gue memilih untuk itu gitu kan. Karena nggak apa-apa, gue sembuh sendiri gitu kan. Nggak baik sih, baik gak sih kayak gitu? Nggak baik kan sebenarnya. Baik nggak baik sih, Ya, tergantung dari gimana persepsi lu aja, gimana sudut pandang lu gue aja. kayak terus gue tipikal orang, jadi selama gue nggak kontekan, gue unfollow, gue remove, gue hapus kontak. Dan maksud gue gini, gue nggak bakal bisa, bukan untuk ngelupain ya, gue nggak bakal bisa memposisikan diri gue ketika gue masih punya semuanya gitu, ketika gue masih punya kontaknya gitu. Jadi gue tahu nih diri gue ini gimana, jadi ya udah deh, fungsinya ada blokir itu kan gitu. Iya. Jadi yaudah. Oh, Ntar jadi ketika menurut lu apa IG menciptakan menu blokir itu untuk itu? Enggak kawan. bisa jadi. Kalau bisa Nah, jadi ya. ketika aduh rame ya ranking. ketika gue udah sembuh, gue mulai berdamai dengan diri gue sendiri, dan gue baru menanyakan kabar dia. Dan alhamdulillahnya jadi, intinya damai bersamamu lah ya. Ya, istilahnya oke aja gitu kan. Gue nanya kabar, dia bilang baik. Ya udah, kayak itu sebuah penenang untuk sekarang gitu. Ya kalau gue pribadi, gue pernah nerima beberapa cerita dari kawan gue. Bukan cerita sih, lebih kayak pertanyaan lah ya. Jadi kawan kayak nanya, gimana sih Dit cara ngelupain seseorang? Gimana sih cara ngelupain sebuah momen indah sama seseorang? Banyak sih yang gue saranin. Yang pertama itu tergantung dari sudut pandang lu aja. Yang penting gue udah nyaranin dulu. Kalau emang menurut lu saran gue bagus, lu ambil. Tapi kalau menurut lu nggak bagus, jangan diambil. Gue bilang gitu kan. Ada yang pertama mungkin gue saranin, jangan lu ngapus kontaknya, jangan blokir IG-nya. Karena semakin lu, kalau gue pribadi ya, semakin lu ngapus dan blokir IG-nya itu semakin lu kayak pengen tahu gitu, apa gitu, kayak lu ngulik masa lalu lagi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, coba cari orang baru kadang. Jadi kalau gue pribadi, tapi stop, aduh kaki gue kesungguhan. Tapi mencari orang baru itu bukan kunci sukses sih dari melupakan, karena lu bakal nimbulin masalah baru lagi. Dan itu udah terjadi ke gue gitu. Iya kan, lo ke gue belum dong. Belum. Nanti orang itu sebenarnya harus merasakan dulu baru. Kalau gue pribadi tipikal orang yang nggak suka ngelupain masa lalu. Gue lebih suka menikmati aja. Terkadang ketika orang nyaranin, udah sih lu lupain aja masa lalu gini-gini. Kalau gue lebih tipikal orang yang menikmati masa lalu itu. Bukan berarti gue tersesat ya di masa lalu, bukan. Tapi kayak menjadikan salah satu pelajaran di masa lalu untuk kedepannya biar lebih baik aja sih. Iya benar. Dan setelah apa yang gue lewatin selama ini, sembuh sendirian segala macam, gue pernah ketika gue masuk kerja, gue ada trauma. Salah satu teman kerja gue ini ngeceng-cengin kayak, Ovi suka nih sama ini, saya suka dia suka nih sama Phil gitu kan. Dan itu tuh nge-trigger ke diri gue bahwa kayak, jangan, masih ada hati yang harus gue jaga gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dan ada satu apa ya, yang lebih tua dari gue, ketika gue nangis dia nasehatin gue, emang benar yang lo lakuin, perjalanan lo ketika lo memilih untuk menjadikan diri lo lebih baik lagi, sebenarnya kunci utamanya bukan dia tuh cuma membantu membuka pikiran lo katanya. Tapi yang membuat lo seperti ini adalah diri lo sendiri. Dan ketika lo ingin membuka hati baru, ketika lo ingin menerima hati yang baru, itu adalah pilihan lo punya hak atas itu. Dan dari situ gue ngerasa kayak, bener juga gitu, kayaknya gue perlu bahagia deh gitu. Sumpah gue perlu bahagia gitu, nggak melulu tentang dia. Kalaupun jodoh, gue bakal balik lagi ke dia. Tapi intinya gini, ada yang menanyakan ke gue, ketika lo udah punya hati baru, ini kan cerita lo sama dia belum selesai nih. Ketika lo udah punya hati baru dan
lo udah berjalan nih sama dia, tiba-tiba crush lo ini datang lagi, cinta lama lo yang belum perasaan yang belum selesai ini datang lagi. Lo bakal memilih orang baru itu atau ke orang yang lama? Gue bilang cinta itu rumit. Cinta itu rumit. Tapi ketika seseorang bisa melihat perjuangannya, ketika seseorang udah melihat pengorbanan lo, ini sebenarnya bullshit sih sebenarnya omongannya. Tapi ketika lo udah menemukan sosok orang yang seperti itu, lo bakal oh iya ternyata itu. Gitu. Terus kayak mikir apa ya? Pertanyaan itu yang buat gue mikir lagi. Ketika dia datang, gue bisa nggak ya gitu. Dan ketika gue nemu jawaban itu, bisa atau enggak? Jawaban gue bisa. Bisa. Dan sekarang udah bisa menerima yang baru. Sudah. Kayaknya kita kulik yang baru aja kayaknya ya. Kayaknya lebih seru deh. Dan yang baru pun Nah, enggak gini. ya. Lo udah bisa menerima sesuatu hal yang baru itu. Ketika lo berusaha untuk membuka hati untuk menerima hati yang baru, itu ada perbandingan enggak sih dari hati yang lama? Contoh sederhana kayak kok dia enggak kayak si itu sih gitu. Untuk sejauh ini gue nggak pernah kayak gitu. Karena itu bikin down seseorang sih, kayak bikin insecure iya, bikin down iya gitu kan. Karena kalau kita membandingkan seseorang ini dengan yang lain, itu bukan bukan ranah kita sih, karena itu untuk diri dia aja. Sama setiap orang beda-beda kan, punya proses sendiri, punya prioritas sendiri, punya punya potensinya masing-masing, dan kita nggak bisa yang menilai gimana. Itu alasan gue buat berawal podcast ini kan. Gue bingung sih, yang gue pikirin itu awal itu apa sih nama channel gue, apa sih nama Instagram gue kan. Sampai akhirnya gue mikir, gue tuh sempet beberapa kali pengen buat sebuah room atau bahkan perkumpulan yang emang di situ tuh bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar cerita gitu kan. Sampai akhirnya gue pikir sudut pandang. Tapi kalau sudut pandang basi amat kan, gue pikir sudut sisi aja kan. Jadi ibaratnya sudut sisi itu adalah ruang, itu adalah dunia kita. Dan sudut itu adalah sudut pandang setiap sisi itu adalah manusianya. Jadi alasan gue kenapa ngasih nama sudut sisi adalah menciptakan ruang buat setiap sisi menceritakan sudut pandangnya. Contohnya sederhananya kayak barusan ini sih, lo menceritakan sudut pandang lo sendiri gitu. Terus yang baru ini gimana? Yang baru ini bisa dibilang nggak lama juga, karena gue punya satu kalimat bahwa ketika kita ingin dicintai seseorang, jangan serakah. Kita harus merasa cukup dan bersyukur, karena dari rasa cukup dan bersyukur lo nggak bakal mengharapkan hal lain, lo nggak bakal berpikiran hal lain. Dan jujur, ketika gue ngerasain ketulusan, yang namanya negative thinking atau gue berprasangka buruk itu minim gitu. Bahkan kayak pasti ada, cuman nggak sebanyak positive thinkingnya gitu. Jadi itu kalau misal lo ingin dicintai seseorang, lo pengen disupport sama seseorang, lo jangan serakah, karena dari keserakahan lo nggak bisa dapet apa-apa gitu. Iya, ntar malah timbal balik jadinya. Ketika lo udah ngerasain, oh gue bahagia sama dia nih, dia bisa dibilang dia masa depan gue melangkah sekarang sama dia gitu. Lo boleh ngelihat ke belakang, tapi jangan kembali gitu. Karena lo udah ngerasa nih, oh gue disakitin terus, gue nggak ada value, gue nggak ada peningkatan bareng dia. Apa sih yang gue dapet dari dia? Misalnya nggak ada gitu kan. Misalnya nggak ada, lo jangan kembali. Lo ngelihat ke belakang, tapi lo jangan kembali. Kalau misalnya lo kembali, lo sama aja ngegali kuburan lo lebih dalam gitu kan. Dan gue pun untuk selanjutnya, kalau misalnya gue udah menemukan orang yang seperti itu, yang bisa memanage otak gue, yang udah lo bahagia sama gue, bener-bener yang ngerangkul banget, untuk yang masa lalu gue bakal ninggalin gitu. Karena kayak ya mau lo ninggalin, walaupun misalnya lo ninggalin nih,
suatu saat lo nggak jodoh sama orang yang lagi sama lo sekarang, lo mau balik lagi ke masa lalu nggak masalah gitu, sama orang yang di masa lalu ya, bukan ke masa lalunya tapi orang yang di masa lalu nggak masalah gitu, karena lo udah selesai sama sama orang yang ada saat ini gitu. Iya, tapi tadi lo bilang kalau lo mencintai seseorang itu dengan tulus tanpa ada rasa yang tamak ya. Iya. Berarti kan ketika lo ngomong seperti itu, secara tidak langsung lo mengalami hal itu dong. Iya. Di mana? Di masa lalu atau di saat ini? Di masa saat ini, dan gue bisa ngomong sekarang pun karena gue udah pernah merasakan itu. Maksud gue kayak lu udah dikasih peluang nih, lu dikasih kesempatan, lo bisa bahagia. Gue nggak menjamin ya, cuman kayak buat apa sih lo balik lagi ke belakang yang udah benar-benar sering nyakitin lo, terus kayak ya itu intinya lo jangan serakah. Gue nggak bisa apa ya, karena masih ada rasanya itu. Iya, nggak ini sih, nggak munafik juga gue, karena keserakahan itu nggak baik banget. Dimasukin ke dalam hubungan nggak baik, dimasukin ke dalam pekerjaan juga nggak baik, Iya. dimasukin ke dalam pertemanan juga nggak baik Karena sebenarnya. di dunia ini nggak boleh yang ada namanya terlalu sayang, terlalu kenyang, terlalu Iya. muruk, terlalu marah, ya nggak boleh. Yang namanya terlalu itu nggak boleh. Jadi tadi lo bilang sama gue, manusia diciptakan satu orang satu hati. Iya, benar Ketika sekali. lo udah milih dua hati, lo nggak bakal bisa kemana-mana. Iya, gitu. jatuhnya kalau gini ya, jatuhnya itu ya, kalau kan Tuhan itu menciptakan satu manusia dengan satu hati kan. Kalau dia menggunakan hatinya untuk dua orang, untuk lebih dari satu hati, berarti kan dia menyalahgunakan kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan gitu. Bener banget. Maksud gua, ya oke lah kalau lu sekedar berteman sama cewek, sama cowok, itu masih hak lu lah. Itu masih ranah lu, silahkan. Tapi tolong jangan buat dia kebaperan dengan sikap lu. Oke lah, lunya atau guanya nih, contoh ya, gue lagi berteman sama cewek. Terus guanya karena mungkin sikap gue yang terlalu asik atau gimana kan. Ada juga beberapa cewek yang mungkin ngelihat gue seneng aja gitu kan karena sikap gue yang asik. Yang maksud gue tuh agak di handle gitu. Lu berteman sama cewek, lu harus tahu sikap cewek itu gimana orangnya. Kalau emang orangnya itu enjoy aja, kayak gue nganggap dia temen, dia nganggap gue juga temen kan. Kalau kayak gitu udah enak. Tapi kalau dianya ada rasa baper sedikit, ya tolonglah si guanya ini jaga sedikit sikap gitu loh. Jangan Bener. terlalu ngasih harapan lebih, soalnya perihal hati kayaknya nggak ada yang bisa mainin gitu loh. Bukan permainan gitu loh hati itu. Walaupun sering disalahgunain kan. Iya. Karena sebenarnya nggak sedikit temen gue yang melakukan hal itu, yang ya udah punya pacar, ada kesempatan nih sama cewek lain gitu, sama cowok lain, ya udah kayak embat aja tanpa kayak mementingkan perasaan yang satunya. Iya. Gitu. Tuh, Sebenarnya itu sih yang penting, jangan serakah. Lo harus bisa memposisikan diri lo gimana gitu. Dan gue pernah ada di posisi kesalahan gitu, posisi kesalahan, dan dari kesalahan itu pun gue belajar, bukan gue malah mengulang lagi, enggak, karena namanya manusia itu nggak luput dari kesalahan, bener kan? Iya. Dan dari kesalahan itu tergantung kita, lo mau ngulang atau lo mau jadiin itu pelajaran gitu. Kalau misalnya orang yang ngulang, mereka pasti mikir, gila enak gitu kan, kayak ya udah enjoy aja. Sebenarnya lo nggak bakal dinilai ganteng, nggak bakal dinilai cantik, tapi lo bakal dinilai kayak jahat ya gitu. Bener nggak sih? Bener. Karena gue pernah merasakan itu. Iya. Di posisi kesalahan gue yang salah, dan di posisi kesalahan dia yang salah gitu. Gue pernah ada di dua sisi itu. Dan nggak boleh. Dua sisi nggak boleh. Iya. Kalau dua sudut pandang nggak apa-apa. Kalau dua sisi nggak boleh. Jadi sudut sisi tetap jadi sisi diri lu sendiri, tapi lu boleh berkeliaran di sudut pandang. Gitu.
di umur sekarang pun ini udah umur dewasa menurut gua, bukan tempat kita untuk main-main lagi. Di sini tempat kita harus nemuin yang gimana, apa itu keseriusan gitu. Jadi untuk pacaran yang just pacaran itu di zaman sekolah gitu. Untuk sekarang kayak lo bisa ngelakuin banyak hal sama pasangan lo, kayak lo buka bisnis bareng, lo kerja bareng, lo ciptain karya bareng, lo bisa melakukan hal-hal itu gitu kan. Dan ketika lo udah berada di atas dan bareng-bareng, nggak ada yang merugikan, nggak ada yang dirugikan gitu kan. Dan ketika lo sama dia udah pisah, bukan jodoh gitu kan, pisah dan bukan jodoh, lo udah punya pengalaman gitu, dan itu sebuah investasi ketika lo menjalankan hubungan dengan orang lain. Ya begitulah, sangat rumit sih cinta itu, apalagi perihal hati ya. Sebenarnya cintanya itu nggak rumit, hatinya itu nggak rumit. Orangnya. Yang buat rumit, nah itu orangnya yang buat rumit. Tapi kita nggak bisa menyalahkan orangnya. Terkadang setiap orang itu perlu rumit dulu, baru dia menemukan sebuah jalan yang kayaknya di kerumitan gue ini gue harus ngambil jalan ini deh gitu. Jadi terkadang kita nggak bisa ngejudge juga. Kayak contoh sederhana deh, dia nangis karena ditinggalin, diputusin lah ya. Karena nangisnya itu karena sayang, tapi nangisnya mungkin berlebihan lah ya. Kita sebagai teman kadang kayak ngejudge, apa sih lu ini nangis, ngapain sih nangis, udah sih nangisnya secukupnya aja. Tapi kita nggak tahu gitu apa yang dirasain. Terkadang yang dia butuhin adalah nangis dengan kuat, terus setelah nangis itu dia kuat beneran gitu loh. Gitu, terkadang kita cuma bisa support dia. Kalau emang dia mau nangis, silakan aja, puasin dulu, nikmatin aja nangis lo dulu sampai lo bener-bener ngerasa kayaknya gue udah harus berhenti deh. Dan untuk gue ya, sejauh ini mungkin ada banyak perempuan yang punya prinsip kayak gini. Ketika gue masih sayang tapi gue udah banyak banget disakitin, gue lebih memilih pergi dan sembuh untuk sendirian gitu kan. Karena ketika lo sayang nih, ya udah lo ini aja, jalanin sama dia, nggak apa-apa lo sakitin, yang penting gue sayang gitu kan. Itu sama aja lo ngebuat diri lo itu semakin hancur gitu kan. Nah ini saran dari gue bukan menggurui. Ketika lo merasa disakitin terus menerus dan ketika lo masih sayang, jangan pernah bertahan. Dan itu lebih baik lo cari kesibukan dengan supaya diri lo itu lebih baik lagi, dan persiapin diri lo untuk seseorang yang membutuhkan nanti agar lebih aman. Iya sih, setuju sih gue itu. Karena mungkin ada yang beberapa kayak gue masih sayang nih tapi kok gue disakitin terus ya, nggak ada value-nya. Tapi gitu. Gini ya, secara tidak langsung ya, di umuran kita yang muda ini atau bahkan remaja yang baru saja menginjak yang namanya cinta ya, secara tidak langsung ketika kita baru menginjak cinta, kita sebenarnya sudah diharuskan untuk siap sakit hati. Benar. Itu sih. Jadi tanpa gue sadari, gue pikir gue yang ngambil resiko, gue yang udah berusaha ngasih hati, ya berarti gue harus siap dong gitu untuk kalau suatu saat nanti dia menyakiti hati gue gitu. Ya intinya kalau untuk kalian lah ya, kalau gue pribadi, kalau kalian sudah terjun ke dunia yang namanya cinta, ya kalian juga harus siap bahwa sakit hati itu ada. Itu aja sih. Itu best banget gue malam ini aja. Gara-gara ngopi ini masih. Bener.